Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD memberikan bocoran terkait siapa pelaku yang menembak 6 laskar FPI hingga tewas di kilometer 50 Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020 lalu. Mahfud MD mengatakan siapa sosok yang menembak 6 laskar FPI tersebut akan terungkap secara gamblang dalam persidangan. Ia juga mengungkapkan banyak menerima cibiran terkait penetapan tersangka 6 laskar FPI tersebut. Dikutip dari Tribunnews.com, Mahfud MD menjelaskan hal tersebut saat menerima tim pengawal peristiwa pembunuhan atau TP3 6 Laskar Pembela Rizik Syihab di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa 9 Maret 2021. Menurutnya, segala informasi terkait kasus pembunuhan FPI akan sangat dibutuhkan dalam persidangan. Ia kemudian meminta semua pihak melaporkan pada aparat jika memang memiliki bukti terkait kasus penembakan tersebut. Menko Polhukam Mahfud MD menuturkan penetapan tersangka Laskar FPI dilakukan sesuai konstruksi hukum. Penetapan tersangka hanya dilakukan sehari dan setelahnya perkaranya dinyatakan gugur karena ke-6 laskar meninggal dunia. Penetapan tersangka ini dilakukan karena berdasarkan hasil penyelidikan, 6 laskar FPI tersebut memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Mahfud MD lantas mengatakan ada 3 orang anggota polisi yang didapatkan Komnas HAM melakukan penembakan terhadap para laskar FPI. Identitas 3 orang ini yang nantinya akan diungkap dalam persidangan. Komnas HAM silakan nyelidiki, mau membentuk TGPF juga atas nama di bawah bendera Komnas HAM silakan, mana rekomendasinya kita lakukan. Nah itu yang kami jawab tadi. Nah saudara, saya ingin jelaskan satu hal lagi yang juga saya jelaskan. Ada tertawaan publik semula. Ya. Masyarakat banyak yang ngejek, nyenyir gitu. Kenapa kok orang mati dijadikan tersangka? 6 laskar itu kan dijadikan tersangka oleh polisi. Itu hanya konstruksi hukum, dijadikan tersangka sehari. Kemudian sesudah itu dinyatakan gugur perkaranya. Karena apa? Karena konstruksi hukum yang dibangun oleh Komnas HAM itu ada orang yang terdiri atau yang bernama Laskar FPI itu kemudian itu memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dan membawa senjata. Ada bukti senjatanya, ada proyektilnya. Bahkan di laporan Komnas HAM itu ada juga nomor telepon orang yang memberi komando. Siapa? Gitu. Nah, oleh karena sekarang 6 orang terbunuh ini yang kemudian menjadi tersangka, dicari pembunuhnya, maka dikonstruksi dulu dia tersangka karena dia memancing aparat untuk melakukan tindak kekerasan dengan membawa senjata. Nah, sesudah itu baru siapa yang membunuh 6 orang ini, yang memancing ini? Nah, baru ketemu 3 orang polisi yang ditemukan oleh Komnas HAM itu 3 orang. Nah, sesudah ini ditemukan konstruksi hukumnya baru 6 orang itu diumumkan oleh polisi perkaranya gugur. Dalam bahasa yang sering umum disebut SP3, tapi tidak usah SP3. Itu cukup dikatakan perkaranya gugur sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa tersangka yang sudah meninggal perkaranya gugur. Cukup selesai perkaranya gugur, lalu siapa yang membunuh 6 orang ini kita buka di pengadilan. Nah, kita minta ke TP3 atau siapapun yang punya bukti-bukti lain. Demikian Tribunnews Update kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di Tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.